Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak dosen pengempu mata kuliah Pengantar Dasar Matematika dan teman-teman yang saya cintai dan juga saya banggakan. Di kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan memaparkan materi bab 4 dari mata kuliah Pengantar Dasar Matematika, yakni materi himpunan. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Gede Dandor Pramasmara dengan nomor NIM 22130111074 dari kelas 1C Pendidikan Matematika. Oke, sebelum langkah lebih jauh, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya pengertian dan notasi dari himpunan tersebut. Himpunan merupakan sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan yaitu dalam kehidupan sehari-hari yaitu himpunan hewan berkaki dua dan juga himpunan bilangan asli. Format penulisan himpunan yaitu penulisan huruf untuk himpunannya menggunakan huruf besar, sedangkan untuk anggota himpunannya menggunakan huruf kecil. Cara menyatakan himpunan yang pertama yaitu metode roster, menuliskan anggota himpunan dengan kurung kawal. Yang kedua yaitu metode rule, menyatakan sifat yang memenuhi anggota himpunan tersebut. Dan yang ketiga yaitu metode notasi pembentukan himpunan. Dan yang keempat yaitu dengan menggunakan metode diagram Venn. Oke, notasi himpunan yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, biasanya dinyatakan dengan notasi angka 0 dicoret atau dengan kurung kawal kosong. Contohnya yaitu B adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang kedua yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya semua objek yang sedang dibicarakan, dinyatakan dengan notasi S semesta atau U universal. Contohnya A sama dengan 3,5,7,9. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan asli atau S sama dengan bilangan cacah, dan juga bisa atau S sama dengan bilangan bulat. Yang ketiga yaitu himpunan berhingga dan tak berhingga. Contohnya yaitu yang pertama K sama dengan X, sedemikian X lebih kecil daripada 100, di mana X merupakan bilangan cacah ganjil. Dan yang kedua yaitu R sama dengan himpunan bilangan asli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan antara himpunan. Yang pertama itu kesamaan dua himpunan, di mana sesuai dengan contoh A sama dengan C dan N, A sama dengan NC sama dengan 5, di mana A tidak sama dengan B. Yang kedua yaitu himpunan bagian, di mana anggota Q terdapat pada anggota P, sedangkan anggota R tidak semua terdapat pada anggota P. Yang ketiga yaitu himpunan barisan, di mana diketahui K sama dengan A, B, C, D, E, L sama dengan B, D, F, G, maka K irisan L sama dengan B, D dapat dikatakan himpunan semua anggota K yang juga ada dalam anggota B. Selanjutnya yaitu himpunan saling lepas, di mana dinyatakan bahwa himpunan A dan B dinyatakan saling lepas atau ditulis dengan A garis miring 2B jika dan hanya jika A irisan B sama dengan himpunan kosong. Yang kelima yaitu himpunan ekuivalen. Himpunan dapat dikatakan ekuivalen jika jumlah anggotanya sama, namun anggotanya tidak harus sama. Contohnya M sama dengan 1,3,5 dan N sama dengan himpunan warna lampu lalu lintas. Oke, sekian yang saya jelaskan, materi yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk teman saya menjelaskan. Baik, saya Pandai Mading Dirianti akan melanjutkan presentasi pada bagian operasi himpunan. Nah, dapat kita lihat di layar, untuk nomor 1 merupakan gambar irisan himpunan. Irisan atau interseksi dari dua himpunan A dan B didefinisikan sebagai himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas semua anggota yang sekaligus berada dalam A maupun dalam B. Untuk gambar yang kedua merupakan gambar gabungan himpunan. Gabungan dari himpunan A dan B didefinisikan sebagai himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas semua elemen yang sekurang-kurangnya menjadi anggota dari salah satu himpunan A ataupun B. Selanjutnya gambar yang keempat merupakan gambar komplemen himpunan. Selisih dari semesta S dengan himpunan A, yaitu S dikurangi A, disebut sebagai komplemen dari A dengan notasi A komplemen. Jadi, A komplemen terdiri atas semua elemen dari semesta S yang tidak berada dalam A. Gambar yang terakhir merupakan selisih simetris. Selisih simetri atau beda simetri dari dua himpunan A dan B didefinisikan himpunan yang terdiri atas semua anggota A atau B, tetapi bukan anggota persekutuan dari A dan B, yaitu anggota A gabungan B dan tidak dalam anggota A irisan B. Selanjutnya, aplikasi himpunan dan diagram Venn. Pengetahuan kita tentang himpunan dan diagram Venn sangat berguna khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan objek-objek dari himpunan-himpunan yang bersekutu. Mari kita perhatikan gambar yang pertama. Diagram Venn tersebut menunjukkan bahwa jumlah himpunan A dimisalkan dengan A, jumlah himpunan B dimisalkan dengan B, dan jumlah himpunan A irisan B dimisalkan dengan X, sehingga didapatkan rumus seperti berikut. Apabila permasalahan pengelompokan dan perhitungan objek-objek melibatkan lebih dari dua himpunan, peran diagram Venn sangat tampak. Misalnya saja ada 3 himpunan yang semuanya bersekutu. Peran diagram Venn dalam perhitungan banyak anggota pada setiap persekutuan akan sangat tampak. Mari kita perhatikan gambar diagram Venn pada nomor 2.
Nah, dari diagram Venn tersebut akan didapatkan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya adalah aljabar himpunan. Dalam aljabar himpunan terdapat rumus-rumus pokok aljabar himpunan. Yang pertama, sifat refleksif, sifat antisimetris, sifat transitif, sifat idempoten, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, rumus-rumus De Morgan, rumus-rumus komplement, serta rumus identitas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Krishna Dharma Putra, NIM 221301100 dari kelas 1C Pendidikan Matematika. Pergandaan himpunan. Pada pergandaan himpunan terdapat pasangan terurut dan pergandaan kartesius. Pasangan terurut. Pada pasangan terurut, maka urutan diperhatikan dan anggotanya boleh diulang. Umpamanya A1, A2, AN, di mana urutan diperhatikan. Sedangkan dalam himpunan bersahaja, urutan tidak diperhatikan. Umpamanya A, B sama dengan B, A. Pergandaan kartesius. Dengan hasil ganda kartesius atau Cartesian product, atau yang biasa dikenal dengan perkalian himpunan, dengan notasi H cross K dari dua himpunan H dan K, dimaksudkan himpunan semua pasangan-pasangan terurut H, K dengan H bagian himpunan H dan K bagian himpunan K, atau dapat dituliskan himpunan H dikali suatu himpunan K menjadi suatu himpunan yang baru, di mana elemennya adalah suatu pasangan berurutan H, K, di mana H bagian dari himpunan H dan K bagian dari himpunan K. Kurang lebih seperti itulah definisinya. Contohnya, himpunan A terdiri dari Andi dan Budi, himpunan B terdiri dari B, C, D. Jadi, A cross B yaitu Andi, B, Andi, C, Andi, D, Budi, B, Budi, C, dan Budi, D. Selanjutnya terdapat kumpulan himpunan. Yang pertama, himpunan kuasa. Himpunan kuasa suatu himpunan A dinotasikan 2 pangkat A adalah keluarga himpunan yang beranggotakan semua subset dari himpunan itu. Himpunan kuasa A sama dengan 2 pangkat N. Perlu diperhatikan bahwa himpunan kosong maupun H sendiri merupakan himpunan bagian dari H. Contohnya, himpunan H terdiri dari A, B, C. Maka himpunan bagiannya 2 pangkat H yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan himpunan A, B, C. Maka himpunan bagiannya ada 8. Selanjutnya, keluarga himpunan. Keluarga himpunan atau family of set yaitu himpunan yang elemen-elemennya berupa himpunan. Contohnya, A terdiri dari himpunan 2,4, himpunan 1,5, dan himpunan 2,6,7. Ini adalah himpunan keluarga karena semuanya terdiri dari himpunan yang berisi tanda kurung kurawal. Kemudian B terdiri dari himpunan 2,4, 1,5, himpunan 2,6,7. Ini bukan merupakan himpunan keluarga karena ini tidak semuanya terdapat kurung kurawal. Himpunan berhingga dan tidak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang mengandung jumlah unsur atau banyak anggota yang jumlahnya terbatas atau terhingga. Jadi, anggota himpunan tersebut dapat dihitung. Contohnya, jika A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka A sama dengan 1,3,5,9 dengan NA sama dengan 5. Himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang memiliki unsur atau anggota yang banyak sekali atau tidak terhingga banyaknya. Contohnya, himpunan A sama dengan X sedemikian hingga X adalah bilangan genap lebih dari 7, sama dengan 8,12, 14, 16, 18, dan seterusnya hingga tak terhingga. Himpunan B sama dengan X sedemikian hingga X adalah bilangan asli lebih dari 10, terdiri dari 11, 12, 13, 14, dan seterusnya hingga tak terhingga. Himpunan denumerable dan himpunan tidak denumerable. Suatu himpunan yang ekuipoten dengan himpunan bilangan-bilangan asli disebut himpunan denumerable, sedangkan himpunan yang tidak memenuhi syarat di atas disebut non-denumerable. Himpunan terbilang dan himpunan tidak terbilang. Suatu himpunan disebut terbilang atau terhitung jika himpunan tersebut merupakan himpunan berhingga atau denumerable. Suatu himpunan disebut himpunan tidak terbilang atau tidak terhitung jika tidak berhingga dan tidak denumerable. Sekian video presentasi dari kelompok kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.